Setelah Amerika Serikat dan Kanada, kini giliran Uni Eropa, (UE), yang bersiap mengambil langkah drastis untuk melindungi industri bajanya. Komisi Eropa akan mengumumkan kebijakan baru yang sangat ketat, memangkas kuota impor baja hampir separuh dan menaikkan tarif hingga 50%. Langkah ini adalah respons langsung terhadap apa yang disebut sebagai kelebihan produksi baja global yang didorong oleh pabrik-pabrik dari Cina, yang dituduh mendapat subsidi besar. Ini bukan hanya perubahan regulasi biasa, ini adalah bagian dari perang baja global yang baru. Apa isi kebijakan baru ini? Dan bagaimana dampaknya bagi negara eksportir seperti Indonesia? Komisi Eropa, melalui Wakil Presiden Eksekutif Bidang Strategi Industri Stéphane Séjourné, telah meyakinkan Asosiasi Baja Eropa bahwa rencana pengetatan ini akan segera diumumkan pada 7 Oktober. Pelaku industri baja Eropa, Eurofer, telah lama mendesak pengetatan impor, karena kuota impor yang berlaku saat ini dinilai 26% lebih tinggi dibandingkan level awal, sementara permintaan terus menurun. Tuntutan utama mereka adalah pemangkasan kuota impor harus dipangkas setengahnya. Kenaikan tarif atas volume baja yang melebihi kuota harus dinaikkan dari 25% menjadi 50%. Langkah ini melampaui pengaturan safeguard yang saat ini membatasi impor baja dan seharusnya berakhir pada pertengahan 2026. Tindakan UE ini bertujuan untuk menekan arus produksi baja global yang berlebih, yang diperkirakan oleh OECD mencapai 721 juta metrik ton pada tahun 2027. Target utama kebijakan ini adalah kelebihan produksi baja dari negara-negara yang mendapatkan fasilitas subsidi, terutama Cina. Langkah pengetatan impor baja ini tidak hanya bersifat unilateral. Ini adalah bagian dari strategi Barat yang lebih besar untuk menciptakan aliansi logam bersama Amerika Serikat. UE berharap sistem pengetatan impor baja ini dapat membuka jalan bagi kesepakatan dengan AS untuk mengganti tarif tinggi yang saat ini dikenakan AS, sebesar 50%, dengan sistem kuota yang lebih terstruktur. UE dan AS ingin bekerja sama untuk melindungi produksi masing-masing dari serbuan produk Cina. Kepala Perdagangan UE bahkan dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dagang AS pada bulan ini untuk membahas pembicaraan aliansi logam tersebut. Sebagai bagian dari tren proteksionisme ini, UE juga sedang menyelidiki potensi penerapan safeguard pada produk lain, yaitu aluminium, serta biaya ekspor pada scrap logam. Mengingat Indonesia baru saja memenangkan sengketa baja nirkarat melawan UE di WTO, kebijakan tarif 50% ini tentu menjadi perhatian serius. Meskipun UE menargetkan kelebihan produksi yang disubsidi Cina, aturan baru ini berpotensi mengenai semua eksportir baja besar. Indonesia harus segera mengevaluasi detail kebijakan baru UE pada 7 Oktober dan menyiapkan langkah diplomasi serta hukum di WTO jika tarif ini terbukti diskriminatif. Menurut Anda, apakah pengetatan impor baja oleh UE ini dapat dibenarkan untuk melindungi industri lokal, atau ini adalah langkah proteksionisme yang melanggar prinsip perdagangan bebas? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.